Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasmina Nur Iza Rahma, serta kedua rekan saya, Natasha Ira Agustin dan Intan Permatasari. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Implementasi Strategi Kolaboratif Learning. Adapun kajian materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama, hakikat strategi kolaboratif learning, dan yang kedua, karakteristik strategi kolaboratif learning, yang ketiga, tujuan strategi kolaboratif learning, yang keempat, kelebihan dan kekurangan strategi kolaboratif learning, yang kelima, sintaks atau fase pada strategi kolaboratif learning, dan yang terakhir, implementasi strategi kolaboratif learning dalam pembelajaran sekolah dasar. Berikutnya, saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu hakikat kolaboratif learning. Menurut Gokal, kolaboratif learning mengacu pada metode pengajaran di mana siswa dalam satu kelompok yang bervariasi tingkat kecakapannya bekerja sama dalam kelompok kecil yang mengarah pada tujuan bersama. Sedangkan, menurut Elizabeth A. Barclay, collaborative learning techniques berkolaborasi berarti bekerja sama dengan orang lain. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa strategi kolaboratif learning merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan langkah-langkah dalam upaya intelektual secara bersama atau membuat kelompok kecil untuk saling mencari pemahaman, solusi, makna, dan menghasilkan sesuatu produk berdasarkan kesepakatan bersama yang dapat meningkatkan hasil belajar. Dalam strategi kolaboratif learning, berfokus pada memaksimalkan partisipasi dan keaktifan dalam pembelajaran, serta bagaimana siswa dapat mengkonstruksi sendiri ilmu pengetahuan untuk menjadi miliknya. Dalam pembelajaran ini, peran guru adalah sebagai fasilitator dan motivator, yaitu memberikan kemudahan atau memfasilitasi siswa dalam belajar, dan guru juga harus bisa membangkitkan semangat siswa. Namun, pada kenyataannya, peran guru sebagai fasilitator dan motivator kurang maksimal yang dilakukan oleh guru. Yang ketiga yaitu membimbing peserta didik. Guru wajib membimbing peserta didik hingga mereka paham dengan materi yang diajarkan. Yang keempat yaitu menemukan alternatif pemecahan bila terjadi siswa yang mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Saudari Yasmin. Saya Natasha Ira Agustin akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu karakteristik strategi kolaboratif learning. Untuk yang pertama ada peserta didik dalam satu kelompok. Lalu yang kedua, usaha satu sama lain untuk belajar. Lalu yang ketiga, pengelompokan secara heterogen. Yang keempat, bekerja sama. Mengapa bekerja sama? Dikarenakan tugas kelompok mengharuskan semua anggota bekerja. Lalu yang keempat, pengembangan kerja tim, yaitu para peserta didik dituntut untuk mempelajari materi akademis dan juga mempelajari keterampilan interpersonal dan kelompok kecil yang dibutuhkan untuk berfungsi sebagai bagian dari sebuah kelompok. Keterampilan kerja tim harus diajarkan dengan sama, bertujuan, dan tepatnya dengan keterampilan akademik. Lalu yang kelima, adanya sharing, pengetahuan dan interaksi antara guru dan siswa atau siswa dan siswa. Lalu akuntabilitas individual kelompok. Masing-masing siswa bertanggung jawab terhadap tugas yang telah disepakati. Lalu yang terakhir ada guru sebagai mediator. Materi selanjutnya yaitu tujuan strategi kolaboratif learning. Untuk yang pertama, memaksimalkan proses kerjasama yang berlangsung secara alamiah di antara para siswa. Lalu yang kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran yang berpusat pada siswa, kontekstual, terintegrasi, dan bersuasana kerjasama. Yang ketiga, menghargai pentingnya keaslian kontribusi dan pengalaman siswa. Lalu yang keempat, siswa menjadi partisipan aktif dalam proses belajar.
Yang kelima, mengembangkan berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah. Yang keenam, siswa dan guru saling mendukung dalam proses belajar mengajar, mendorong eksplorasi bahan pelajaran yang melibatkan bermacam-macam sudut pandang. Lalu yang ketujuh, menghargai pentingnya konteks sosial bagi proses belajar. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan strategi kolaboratif learning. Kelebihan strategi kolaboratif learning, yaitu belajar bermusyawarah dan kerjasama. Selanjutnya, belajar menghargai pendapat orang lain, lalu mengembangkan cara berpikir kritis dan rasional. Dan yang terakhir, adanya persaingan secara sehat. Kekurangan strategi kolaboratif learning, yaitu pendapat serta pertanyaan siswa dapat menyimpang dari pokok persoalan. Lalu adanya sifat-sifat pribadi yang ingin menonjolkan diri atau sebaliknya. Selanjutnya membutuhkan waktu yang cukup banyak. Dan yang terakhir, kebetulan atau kesimpulan bahan kadang sukar dicapai. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya, Intan Permatasari, akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu sintak atau fase pada strategi kolaboratif learning. Tahap kolaboratif learning menurut Reid. Yang pertama, engagement, yaitu penilaian terhadap kemampuan peserta didik untuk membuat sebuah kelompok. Yang kedua, exploration, yaitu penalaran tugas secara berkelompok. Yang ketiga, transformation, yaitu bertukar pikiran dan melakukan diskusi kelompok. Yang keempat, presentation, yaitu menyusun laporan dan presentasi. Dan yang kelima, reflection, yaitu tanya jawab antar kelompok. Selanjutnya, tahap-tahap strategi pembelajaran kolaboratif learning. Yang pertama, tahap orientasi dan sosialisasi. Pada tahap ini, guru dan siswa saling sharing tentang pembelajaran. Yang kedua, tahap penyusunan kelompok belajar. Pada tahap ini, guru menyusun perangkat model pembelajaran. Yang ketiga, tahap identifikasi masalah, yaitu mengulas apa saja yang menjadi kendala siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang keempat, tahap presentation, yaitu mempresentasikan hasil laporan pembelajaran. Yang kelima, tahap evaluasi atau refleksi. Pada tahap ini dilakukan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan. Hasil pembelajaran tersebut diperoleh dengan membuat evaluasi dan melaksanakan ujian atau tes. Dan yang terakhir, tahap apresiasi penutup, yaitu guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dan mengapresiasi hasil-hasil pembelajaran yang telah dilakukan oleh siswa. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu implementasi strategi kolaboratif learning dalam pembelajaran sekolah dasar. Pada kali ini, kelompok kami mengambil materi dari buku tematik kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran ke-1, dan muatan mapel bahasa Indonesia, IPA, serta IPS. Mengapa harus menggunakan strategi kolaboratif? Karena strategi kolaboratif adalah sebuah pembelajaran yang dapat menyediakan peluang untuk menuju pada kesuksesan praktek-praktek pembelajaran. Adapun kompetensi dasar materi kita pada kali ini yaitu yang pertama, kompetensi dasar muatan bahasa Indonesia. 3.4 membandingkan teks petunjuk menggunakan dua alat yang sama dan berbeda, serta 4.4 menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks, teks tulis, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kemudian dilanjut dengan kompetensi dasar muatan mapel ilmu pengetahuan alam. 3.5 yaitu mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif seperti angin,
air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu 4.5, menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Selanjutnya, kompetensi dasar muatan mapel ilmu pengetahuan sosial terbagi menjadi dua, yaitu 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Yang kedua yaitu 4.1, menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Sumber dan media belajar kita pada kali ini yaitu buku guru dan buku siswa kelas 4 tematik tema 2, kompilasi bahan ajar kelas 4 tema 2 subtema 3, video lagu layang-layang, media visual dengan aplikasi Microsoft PowerPoint, Palaya atau dapat disebut dengan papan petunjuk langkah-langkah pembuatan layangan, dan yang terakhir yaitu LCD proyektor. Selanjutnya, mari kita masuk ke dalam collaborative learning dalam proses pembelajaran. Pada awal pembelajaran, guru senantiasa melakukan kegiatan pendahuluan atau kegiatan orientasi yang berisi tentang mengimplementasikan aspek religius seperti guru memberikan salam dan mengajak peserta didik untuk berdoa. Kemudian dilanjut dengan mengimplementasikan aspek nasionalis seperti menyanyikan lagu wajib nasional atau lagu dari daerah-daerah tertentu. Yang ketiga yaitu guru melakukan 3M kepada siswa, yaitu meniru, mengelola, dan mengembangkan materi-materi yang akan dipelajari. Berikutnya yaitu kegiatan inti yang berisi tentang inti-inti dari kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu fase penguasaan materi. Guru menjelaskan pokok kegiatan pembelajaran. Yang kedua, fase mengamati yaitu peserta didik secara bersama-sama membaca teks bacaan pembelajaran. Yang ketiga, fase anjengjemen, yaitu guru melakukan penilaian terhadap kemampuan siswa. Yang keempat, yaitu fase kelompok belajar, yaitu guru membimbing peserta didik membentuk kelompok yang terdiri dari 3-4 anak. Yang kelima, dilanjut dengan guru menyiapkan lembar kerja peserta didik pada kegiatan 1, 2, dan 3. Yang keenam, masing-masing kelompok diarahkan untuk menalar dan menulis kegiatan. Yang ketujuh, peserta didik berdiskusi dengan kelompoknya yang disebut dengan fase diskusi antar kelompok. Yang ke-8, guru mendampingi peserta didik selama proses diskusi berlangsung. Kegiatan selanjutnya yaitu masing-masing kelompok secara bergantian maju ke depan menyampaikan hasil diskusi, yang disebut dengan fase presentasi kelompok belajar, yang dilanjut dengan kelompok yang lain memberikan tanggapan kepada kelompok yang sedang tampil. Selanjutnya, guru memberikan penguatan kepada peserta didik melalui tanya jawab antar kelompok satu dengan kelompok lainnya tentang apa yang sudah didiskusikan. Kemudian, guru menjelaskan dan peserta didik menyimak video pendek tentang energi alternatif. Masih dalam kelompok yang sama, peserta didik menuliskan jenis-jenis energi alternatif dan manfaatnya. Guru mendampingi serta membimbing peserta didik selama diskusi berlangsung. Kemudian, peserta didik menyajikan laporan dalam bentuk peta pikiran hasil pengamatan yang disebut dengan fase menyusun laporan kelompok belajar. Dilanjut dengan guru memberikan pemahaman kepada peserta didik melalui tanya jawab tentang apa yang telah didiskusikan pada kegiatan 2. Kemudian, peserta didik bertanya jawab dengan guru tentang bahan bakar bio sebagai sumber energi alternatif yang disebut dengan fase tanya jawab. Kemudian terdapat fase mengkomunikasikan antara guru dengan kelompok siswa
seperti guru menjelaskan bagaimana sumber daya alam dapat dijadikan sebagai energi alternatif. Masuk ke dalam kegiatan 3, masih dengan kelompok yang sama, peserta didik melakukan tugas kegiatan 3 sesuai dengan langkah kerja pada LKPD kegiatan 3. Disebut dengan fase kelompok belajar. Dilanjut fase diskusi antar kelompok, yaitu peserta didik membaca materi pada buku siswa tentang beberapa tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai energi alternatif seperti biodiesel. Peserta didik secara berkelompok berdiskusi tentang sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif biodiesel, yang disebut dengan fase diskusi antar kelompok. Guru mendampingi selama proses diskusi berlangsung, dilanjut dengan secara bergantian setiap kelompok dapat menyampaikan hasil diskusinya dan kelompok yang lain dapat menanggapi kelompok yang sedang presentasi. Selanjutnya, peserta didik bersama dengan guru menyimpulkan kembali hasil diskusi tentang manfaat sumber daya alam sebagai energi alternatif yang disebut dengan fase reflection atau kesimpulan pembelajaran. Yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Kegiatan ini berisi tentang pengakhiran dalam proses pembelajaran. Biasanya berisi tentang guru memberikan penguatan dan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini, serta masing-masing kelompok mengumpulkan laporan tugas 1, 2, dan 3, laporan masing-masing siswa terhadap tugas-tugas yang telah dikumpulkan, disusun per kelompok kolaboratif yang disebut sebagai fase pengumpulan laporan kelompok belajar. Selanjutnya, laporan siswa dikoreksi, dikomentari, dinilai, dan dikembalikan pada pertemuan berikutnya, serta didiskusikan kembali, yang disebut dengan fase penilaian hasil diskusi kelompok belajar. Pada kegiatan ini, guru dapat melakukan evaluasi dan refleksi kepada siswa yang disebut dengan tahap evaluasi atau reflection. Kemudian, jika dirasa pembelajaran dan materi yang diajarkan telah cukup, guru memberi instruksi kepada siswa untuk menyanyikan lagu daerah Gundul-Gundul Pacul sebagai implementasi nilai nasionalis. Kegiatan kelas diakhiri dengan berdoa bersama, dan selanjutnya peserta didik berpamitan untuk pulang kepada guru pendidik. Baik, terima kasih. Apabila terdapat kesalahan kata dalam proses presentasi kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Apabila terdapat pertanyaan yang ingin ditanyakan, dapat dikirimkan melalui kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe.